berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani. Dan kita bersyukur kalau malam hari ini kita kembali boleh bersatu, berkumpul lagi dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setelah sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan aktivitas kita tahu kita ada dalam penyertaan Tuhan. Sebab itu kita tetap melekat kepada kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman ini. Mari kita memulainya dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan telah menopang kami, menuntun kami, membawa kami pada sampai waktu ini Tuhan Yesus, kami boleh kembali merenungkan kembali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap suara Tuhan akan membawa kami kepada pengertian yang sungguh tentang kehidupan kami, supaya kami terus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap lagi memulai renungan kami malam hari ini. Terangi hati dan pikiran kami Roh Kudus, supaya kami beroleh pengertian yang sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dapat melakukannya, dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah sebuah inspirasi dari kehidupan Yesus yang terus dikerjakannya, ya, sehingga malam hari ini dalam tema bergiatlah, ya, kita akan belajari, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyukai apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan lagi dalam hari-hari kita. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ya, satu buah kisah dari perjalanan Tuhan Yesus di ujung dari waktunya ada di antara manusia di bumi ini, ya, di dunia ini. Kisah Rasul pasal yang pertama, mari kita membaca, kita mulai saja dari ayat yang pertama dan berfokus nanti pada ayat yang ketiga, ya. Demikianlah firman Tuhan, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, kita berfokus pada ayat yang ketiga menjadi satu inspirasi buat kita semua. Bagaimana Yesus khususnya di bagian yang terakhir, sebab selama 40 hari. Ya, ada satu kurun waktu tertentu di mana ia berulang-ulang, ya, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, mari melihatnya sebagai bagaimana Tuhan Yesus tetap setia, Tuhan Yesus tetap bergiat. Meskipun tugasnya di dunia ini mungkin sudah selesai, ya, penderitaannya, karyanya yang harus dia kerjakan, misinya menyelamatkan manusia lewat karya di kayu salib. Ya. Sesudah penderitaan yang sedemikian yang kita tahu, ya, begitu dahsyat karyanya yang terbesar ini untuk keselamatan manusia, dia berikan nyawanya, selesai, tapi dia tidak berhenti, dia tetap mengerjakan bagian-bagiannya untuk hidup manusia. Karena dia tahu kematiannya menjadi satu hal yang mengecewakan murid-murid, membuat murid menjadi lemah. Demikian juga menjadi kadang-kadang itu menjadi emosional dari kehidupan kita menghadapi keadaan-keadaan, ya. Tapi perlu yang kita ketahui pada malam hari ini, pada renungan pada saat ini adalah bagaimana Tuhan tetap mengerjakan, bagaimana ia berulang-ulang menampakkan diri, ya.
selama kurun waktu tertentu. Kalau saat ini kita sudah tahu ya, pada waktunya itu 40 hari gitu ya. Dan dia berbicara terus-menerus tentang kerajaan Allah. Dia tidak biarkan murid-muridnya melupakan, lalai, ya, tidak membiarkan murid-muridnya begitu saja dengan keadaan, karena dia tahu dia harus pergi kembali ke surga, ke tempatnya, ya, dimuliakan sampai ke surga. Dia harus kerjakan ini dan dia terus bergiat selama waktu kesempatan yang diberikan. Sebab itu ini menjadi satu inspirasi, ini menjadi sesuatu berkat yang dapat kita teladani. Ya, kehidupan Yesus bagaimana dia fokus kepada tujuannya, dia fokus kepada pekerjaannya. Sehingga di dalam ada satu bacaan di dalam Matius, kita akan mundur sedikit ke dalam kisahnya. Di dalam Matius ketika Yesus pertama kali harus sampaikan hal-hal sebenarnya, tujuan yang sebenarnya dia datang bagi umat-umat manusia. Dia dalam perkataannya di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Di sini kita mengerti bahwa apa yang dimaksud pada malam hari ini, perenungan kita tentang bergiatlah. Ya. Ada satu hal, bukan bergiat untuk hal-hal duniawi. Tapi bagaimana kita dapat hari-hari ini bergiat, makin dewasa kita makin tahu tujuan, yang makna kehidupan kita. Di ayat yang ke-26 dikatakan, Tuhan Yesus katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini Tuhan Yesus katakan hal ini kepada muridnya ya. Ya, kalau kita baca kisahnya, ini adalah bagaimana Tuhan Yesus katakan tentang memberitahukan tentang apa yang harus dikerjakan. Ya. Karena segitu banyaknya kadang-kadang kita berjuang, berusaha dengan rajin, bersemangat, berusaha aktif gitu ya, untuk memperoleh hal-hal dari dunia ini saja. Tapi Tuhan katakan, sebenarnya fokusnya ya adalah keselamatan jiwa kita. Bagaimana kita dapat mempertahankan hidup yang Tuhan berikan. Ya, kita sampai dari apa yang menjadi mulanya kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dari mulanya, ya, sampai kepada juga masuk dalam kehidupan yang kekal. Ini yang Tuhan fokuskan. Sehingga apa yang dikerjakannya, dia kuatkan murid-muridnya. Ya, bagaimana dia menampakkan diri berulang-ulang kepada sebagian besar murid, pertama-tama kepada beberapa orang, kemudian terus dia lanjutkan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, sampai pada waktunya dia harus naik ke surga dan dia menampakkan dirinya yang hidup itu, yang naik ke surga ke begitu banyak orang yang menjadi saksi. Dan puji Tuhan, kebenaran ini, berita ini pun sampai dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sehingga dalam kehidupan kita, kita juga mau mengikuti teladan ini. Bagaimana kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan sampai pada selesai semuanya. Ya. Bagaimana Tuhan kita sendiri kembali kepada kewargaan yang sebenarnya dari kehidupan kita. Bukan dari dunia ini, tetapi dari surga yang mulia. Puji Tuhan, merenungkan hal ini kita perlu mengerti ya, bergiat ya. Kita bisa merenungkannya, apa itu bergiat. Ya, giat itu rajin, dengan penuh semangat, secara aktif mengusahakan tentunya dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa? Seperti yang tadi katakan, keselamatan jiwa. Ya, kita tidak kehilangan nyawa kita, tidak kehilangan kehidupan kita yang Tuhan berikan. Sebab itu pada umumnya ada ayat-ayat yang kita dapat ingat. Ya, yang pertama di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ayat-ayat yang umum dapat kita renungkan juga di Ibrani 10 ayat 25. Kedua ayat ini mengingatkan kita, mari bergiatlah selalu dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam menasihati. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, di dalam Tuhan pekerjaan-pekerjaan jerih payah kita ini tidak menjadi sia-sia. Ya. Lalu di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 fokus kepada jangan menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan ini. Pertemuan-pertemuan ibadah, ya, pertemuan-pertemuan rohani, bahkan dinasehati, mari saling menasehati. Makin giat melakukannya karena ada waktu. Seperti Tuhan Yesus, dia bekerja dengan waktunya.
Ya. Kita tahu tadi 40 hari. Mungkin kita tidak mengenal hari waktu kita. Tapi tiap-tiap kita perlu memperhatikan bagaimana semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab itu kita tidak bisa asal giat, tidak bisa asal apa sih rajin gitu ya. Dengan jelas Amsal pasal 19, dengan jelas Amsal pasal 19 mengatakan ya, kalau giatnya kita ini tanpa pengetahuan, 19 ayat yang kedua, Amsal 19 ayat yang kedua katakan seperti ini. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya. Kita perlu mengenal pengetahuan yang benar tentang apa yang kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan dalam Tuhan apa yang kita lakukan. Tentu fokus kepada jiwa-jiwa. Kita punya tanggung jawab kepada jiwa kita pertama-tama. Ya, kemudian kita akan juga bawa keluarga kita, anak, orang tua, saudara-saudara kita. Bahkan kepada kelompok yang lebih besar lagi. Ya. Tidak jarang, ya, tidak sedikit orang-orang yang berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi kemuliaan Tuhan atas dunia ini dinyatakan. Ya, sebab itu ada begitu banyak hal yang kita perlu perhatikan, renungkan. Supaya giatnya kita ya, tidak menjadi sia-sia atau tidak baik. Atau mengecewakan atau hanya melelahkan. Ya. Karena dengan rajin, dengan semangat usaha kita ujung-ujungnya kalau kita lakukan dengan tanpa pengetahuan yang benar. 1 Korintus 15 ayat 58 tidak terjadi. Tapi kita lihat kesia-siaan. Amsal Salomo katakan kegiatan-kegiatan yang manusia lakukan di bawah matahari ini akan menjadi satu kesia-siaan belaka. Namun saat kita mendasarkan bergiatnya kita di dalam Tuhan. Kita tahu ya, kita perlu ada dua hal yang saya fokuskan kita ingat pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, bagaimana giat kita harus disertai dengan pengertian yang benar. Yang pertama tentunya kita punya ada dua hal. Yang pertama itu stamina kita. Amin. Stamina kita harus kita jaga supaya semangat kita ini dapat terus menguatkan kita. Bersyukur kalau hari ini hari Senin biasanya ya ada quote-quote yang mengatakan I'll hate Monday. Saya benci hari Senin. Tapi buat orang-orang percaya, saya tertarik lebih kepada bagaimana kita suka, kita mencintai hari yang baru di dalam satu perjalanan minggu kita ini. Ya. Satu awal baru. Ya, setelah kita hari Minggu disegarkan dengan kekuatan firman Tuhan. Hari ini kita dapat menghidupi lagi dengan kekuatan yang dari apa yang kita pelajari, kita terima di hari Minggu kemarin. Tidak sia-sia. Sehingga firman-firman Tuhan yang kita kumpulkan itu menjadi kekuatan kita untuk jalani hari-hari kita dengan semangat. Ya, segala pekerjaan-pekerjaan kita, terlebih pekerjaan-pekerjaan akan keselamatan. Amin. Ya, kita perlu stamina yang kekuatan yang kita jaga. Ya, secara jasmani juga kita perlu ya. Karena kerajinan kita perlu kekuatan secara jasmani untuk melakukan ini dan itu. Tuhan Yesus berjalan keliling, dia tampakkan dirinya. Itu perlu energi supaya kita jangan menjadi lelah. Ya, sebab itu firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Tapi secara jasmani pun kita jaga. Ya, kita perlu istirahat yang cukup, kita perlu mengatur waktu-waktu kita. Kita perlu berolahraga, makan makanan yang sehat, yang bergizi. Ya. Itu menjadi salah satu stamina kita untuk dapat kita bergiat. Dan hal yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk kita bergiat adalah bagaimana fokus kita kepada tujuan. Tadi sudah sedikit banyak dikatakan tujuan tentang keselamatan. Ya, sebab tanpa tujuan ini kita jadi lelah. Tapi seperti yang dikatakan ya. Tapi bagaimana kita lihat kepada contoh-contoh selain Yesus sendiri, tokoh di dalam perjanjian lama saya mencatatnya ya, saya mempelajarinya, ada seorang Musa. Ya, Musa itu bagaimana dia tahu waktu-waktunya ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita perhatikan seorang Musa dalam Ibrani yang ke-11, fokusnya apa yang dia kerjakan, mari kita perhatikan mulai dari ayatnya yang ke-24 ya.
Ibrani 11 ayat 24 kita belajar dari satu tokoh lain selain Tuhan Yesus. Ada secara manusia ada Musa, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa dari dunia ini. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, harta dunia. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah surgawi tentunya ya. Berikutnya dia katakan karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah, pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Artinya apa dari kisah ini? Musa bergiat. Dia sampai dalam satu pengertian dia perlu kembali kepada Allah yang memanggilnya. Sebab itu ini contoh pelajaran. Bergiat karena dia mengarahkan diri kepada upah, tentu upah surgawi. Ya, yang tentu berlaku juga dalam kehidupan kita. Kedamaian, sukacita pada saat kita memprioritaskan ya. Kegiatan kita ini, giatnya kita dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Juga di dalam ayat yang mungkin terakhir ini akan kita baca ya dalam renungan malam hari ini, sebenarnya ada begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun kita tentang giat ya. Tapi kita terbatas dalam renungan malam hari ini, mari kita fokuskan kepada 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, apa hal-hal di atasnya, bagaimana pengetahuan ya, di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 itu semua mari kita renungkan, kita baca nanti sendiri ya. Dan apabila hal-hal ini, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan di ketekunan, kesalehan, kasih ini ada pada kita dengan berlimpah-limpah ya. Kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Haleluya. Giatnya kita bukan karena kita buat-buat, keaktifan kita, semangat kita bukan karena kita buat-buat sendiri. Tapi karena kita mengerti satu kehendak, fokus kepada tujuan Tuhan. Dan kita akan berhasil dalam giatnya kita. Kita tidak menjeripaya, kita tidak menjadi sia-sia, tetapi berhasil. Kita sampai ya dalam hal-hal yang upah yang sesungguhnya yang Tuhan kerjakan buat kita. Sebab itu mari hari-hari ini bergiatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena ada waktu-waktu, kesempatan selama kita hidup. Ya, kita tidak mengerti keadaan-keadaan selanjutnya. Tapi selama ada kesempatan, mari bergiatlah. Firman Tuhan hari ini akan membuat kita bersemangat untuk menyambut hari yang baru lagi besok. Ya. Demikian persekutuan kita besok dalam ibadah kita bersama secara online. Ya. Akan memberi kita kekuatan untuk kita jalani hari lepas hari dalam terang firman Tuhan. Dan kita mampu dibuat bergiat, dibuat menjadi berhasil. Haleluya, ini doa kami, ini doa saya secara pribadi untuk kita semuanya. Biarlah bergiatlah dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, apa pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Itu semua hal-hal yang kita lakukan kalau kita kerjakan di dalam Tuhan. Kalau kita kerjakan karena Tuhan. Semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, pendidikan kita semuanya. Dalam kebaikan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Karena upah yang besar menanti kita. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan kita malam hari ini. Simpanlah menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus ini yang dapat kami sampaikan. Karena firman Tuhan terus menuntun kami, terus memimpin kami. Karena Roh Kudus terus memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga kami mengerti apa arti kehidupan kami. Tanpa kami melakukan apa yang menjadi tujuan dari Engkau dalam kehidupan kami. Sebab itu tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang menjadi pengalaman-pengalaman kami. Biar kami kerjakan, biar kami dasari itu semuanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh mempunyai semangat, mempunyai terus
kerajinan yang baik di dalam Tuhan. Dan semuanya boleh mendatangkan puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu kau akan mencukupkan setiap keperluan-keperluan kami. Mencukupkan menjadi apa yang keperluan kami baik secara jasmani terlebih Tuhan Yesus secara rohani. Terima kasih karena kami punya Allah yang besar yang memelihara kehidupan kami. Sebab itu kami serahkan kembali roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya dalam genggaman tangan Tuhan hidup kami aman. Dan sampai kepada tujuan kami yang sempurna, yaitu keselamatan jiwa kami, dan kami boleh ada bersama-sama dengan Tuhan dalam segala sesuatu yang baik yang kau sediakan bagi setiap orang-orang percaya. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan, pendidikan, anak-anak kami, semua yang kami lakukan di dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, semua ada dalam kebaikan dan kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Kami akhiri malam ini Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Kalau sebagian dari kami mungkin akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing, tetap sertai sampai kami boleh beristirahat dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami alaskan setiap doa sembahyang ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit kuat menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Gerejaku adalah rumahku.